Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Eko Putra, NIM 24171018, Prodi Administrasi Publik. Saya mahasiswa Stisipor Raja Ali Haji. Baiklah, saya akan menerangkan pentingnya sistem perekonomian dari Pancasila hingga globalisasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa dan rekan pembelajar sekalian. Pernahkah Anda bertanya, mengapa negara bisa krisis? Atau kenapa kemiskinan tetap ada di tengah kemajuan ekonomi? Kali ini kita akan membahas suatu topik penting dan fundamental dalam studi ekonomi dan kebijakan publik, yaitu sistem perekonomian. Bukan hanya definisi tapi manfaat, penerapan, bagaimana sistem ini bekerja, hingga bagaimana Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonominya. Mari kita kupas tuntas dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap ilmiah. Siapkan catatan Anda. Segmen 1. Manfaat penerapan sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah kerangka yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sebuah negara yang tidak dapat berjalan tanpa fondasi ekonomi yang kokoh, sistem perekonomian yang bertugas mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas jumlahnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Manfaatnya luar biasa dengan sistem yang tepat. Negara bisa 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara terukur. Misalnya dengan sistem yang teratur, negara bisa menarik investasi dan membuka lapangan kerja. 2. Menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak menggerus daya beli rakyat. Sistem ekonomi yang membentuk, mencegah lonjakan harga dan implementasi yang merugikan rakyat. 3. Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dengan aturan dan struktur yang jelas. Tidak ada pemborosan dalam penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal. 4. Meningkatkan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja dan distribusi kekayaan. Sistem yang adil akan memastikan distribusi pendapatan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi sistem ekonomi bukan hanya kerangka teknis, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Segmen 2. Sistem ekonomi di dunia dan Indonesia. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian. Umumnya dunia mengenal berbagai sistem ekonomi. A. Kapitalis seperti di Amerika, menekankan pasar bebas dan minim intervensi negara. B. Sosialis seperti Tiongkok atau Korea Utara, di mana negara mengatur hampir semua sektor. C. Campuran seperti Prancis atau Indonesia, menggabungkan peran pasar dan pemerintah. Nah, Indonesia punya ciri khas sendiri. Ekonomi Pancasila ini bukan sekedar sistem, tapi cerminan nilai-nilai luhur bangsa. Kita tidak sekedar mengejar keuntungan, tapi juga gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi nasional. Disinilah ekonomi Indonesia menjadi unik, bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. Segmen ketiga, ekonomi Pancasila dalam 5 sila. Mari kita kaji bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila mewujudkan dalam praktek ekonomi. Ekonomi Pancasila dijabarkan secara konkret dalam 5 sila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bisnis harus bermoral, tidak ada ruang bagi korupsi atau penipuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pekerjaan harus diberi upah layak. Ada jaminan sosial, tidak boleh ada eksploitasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, UMKM diberdayakan, pembangunan tidak boleh berpusat hanya di kota besar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah dalam koperasi dan pengambilan keputusan ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan akses ekonomi, tanah, pendidikan, dan permodalan.
Ini bukan utopia, ini visi ekonomi yang berpihak pada rakyat. Segmen 4. Kebijakan ekonomi di Indonesia. Supaya sistem ekonomi berjalan, negara membuat kebijakan-kebijakan konkret. Contoh implementasi teknis dari sistem ekonomi, misalnya A. Fiskal, contohnya subsidi energi dan insentif pajak UMKM di 2024. B. Moneter, pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia untuk jaga inflasi. C. Industri, pengembangan KEK dan insentif bagi pabrik dalam negeri. D. Perdagangan, proteksi terhadap produk lokal agar tidak kalah dengan barang impor. Semua ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tapi juga merata dan adil. Semua kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekonomi yang stabil, efisien, dan inklusif. Segmen 5. Peran BUMN dan koperasi. Dua pilar penting BUMN dan koperasi adalah fondasi ekonomi kerakyatan. A. BUMN seperti BRI dan Telkom mendominasi karena skala aset besar, stabilitas, dan peran strategis. B. Koperasi hadir untuk membantu ekonomi rakyat dari pembiayaan petani, distribusi kebutuhan pokok, sampai membuka lapangan kerja. Koperasi mengajarkan kita prinsip demokrasi ekonomi, usaha milik bersama, keuntungan untuk bersama. Transformasi BUMN di Indonesia tahun 2010 sampai 2025. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2025, badan usaha milik negara di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam struktur, tata kelola, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada awal dekade 2010 sampai 2025, jumlah BUMN mencapai lebih dari 140 entitas. Namun banyak di antaranya menghadapi tantangan berupa inefisiensi, tumpang tindih fungsi, lemahnya penerapan good corporate governance, serta ketergantungan pada pembiayaan negara. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran melalui konsolidasi dan pembentukan holding, sehingga jumlah BUMN berkurang menjadi sekitar 40-45 entitas inti. Transformasi ini disertai dengan peningkatan efisiensi operasional, akselerasi digitalisasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Kinerja keuangan BUMN pun menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya kontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Selain tetap menjalankan fungsi sosial, BUMN kini dituntut untuk bersaing secara profesional dan berorientasi pada profit sesuai prinsip korporasi modern. Dengan demikian, BUMN telah berevolusi dengan entitas yang bersifat administratif menjadi pelaku ekonomi strategis yang lebih adaptif, transparan, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan nasional. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama koperasi bagi perekonomian nasional. 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti kebutuhan modal, barang, atau jasa dengan cara yang lebih terjangkau dan adil. 2. Pemerataan ekonomi. Koperasi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi karena sistemnya berbasis keanggotaan dan keuntungan dibagi secara proporsional, bukan berdasarkan kepemilikan modal semata. 3. Penciptaan lapangan kerja. Banyak koperasi membuka usaha di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri yang turut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 4. Mendorong kegiatan ekonomi lokal. Koperasi biasanya tumbuh dari komunitas lokal,
sehingga turut menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat potensi lokal. 5. Pendidikan ekonomi dan kemandirian, mengajarkan anggotanya untuk mandiri secara ekonomi, bekerja sama, dan mengelola usaha bersama dengan prinsip demokratis. 6. Penopang UMKM, banyak koperasi mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, dan menyediakan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar. 7. Stabilisator ekonomi, di masa krisis, koperasi sering lebih tahan dibandingkan perusahaan besar karena orientasinya bukan pada laba semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan kepentingan bersama. Koperasi secara ideal menjalankan fungsi ekonomi sekaligus sosial. Kalau dijalankan dengan baik, koperasi bisa menjadi kekuatan untuk ekonomi rakyat. Segmen 6. Perang Rusia, Ukraina, dan globalisasi ekonomi. Perang Rusia-Ukraina membuka mata kita bahwa globalisasi ekonomi penuh risiko. Ketika Rusia sebagai pemasok gas terganggu, Eropa kena dampaknya. Saat Ukraina sebagai penghasil gandum diserang, harga pangan melonjak. Negara-negara pun mulai memikirkan kembali pentingnya kemandirian ekonomi. Ini sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila, berdaulat dan tidak tergantung pada kekuatan asing. Segmen 7. Sistem ekonomi yang ideal untuk Indonesia. Indonesia idealnya menerapkan sistem ekonomi campuran yang berjiwa Pancasila. A. Pancasila diberi ruang untuk tumbuh, berinovasi, menciptakan lapangan kerja. B. Negara tetap hadir untuk melindungi yang lemah, mendorong pemerataan dan menjaga sektor strategis, serta kita butuh pasar yang dinamis dan inovatif. Negara seperti Jerman atau Korea Selatan sudah membuktikan keberhasilan model ini. Kita pun bisa dengan karakter dan kekuatan kita sendiri. Untuk penutup, jika sistem perekonomian bukan sekedar teori dalam buku, ia nyata dan menentukan arah kemajuan bangsa. Mari kita jadikan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan mulia, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bersama. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di komentar. Menurut Anda bagaimana seharusnya Indonesia mengelola ekonominya di tengah tantangan globalisasi? Terima kasih.